Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yeshua HaMashiach. Hari ini, kita akan membahas satu topik yang sangat serius, yaitu prediksi timeline akhir zaman. Banyak orang salah menafsirkan penglihatan atau mimpi tentang rapture pada tanggal 23 September 2025. Seolah-olah itu adalah hari pengangkatan orang percaya. Tetapi bila kita teliti lebih dalam, berdasarkan Alkitab, justru itu bukan hari rapture, melainkan titik awal dunia masuk pada agenda perdamaian palsu antikristus, yang berhubungan erat dengan perjanjian damai global. Mengapa ini penting? Karena banyak orang, bahkan orang percaya, bisa tertipu oleh penafsiran yang keliru. Setan memang pandai mencuri perhatian dengan tanda-tanda yang seolah-olah nyata, tetapi menyesatkan. Maka dari itu, kita harus menafsirkan nubuatan dengan benar, bukan berdasarkan sensasi, melainkan berdasarkan firman Tuhan yang murni. Mari kita teliti bersama-sama dengan melihat kondisi dunia saat ini, terutama sidang umum PBB yang berlangsung sejak 22 September 2025. Lalu dikaitkan dengan buatan Daniel, Matius, Tesalonika, Wahyu, dan Mazmur. Dari sini kita akan memahami pola waktu yang menuntun pada rapture dan akhirnya Armageddon. Sebelum kita masuk pada poin pertama, kita harus ingat baik-baik perkataan Yeshua sendiri dalam Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu, tidak malaikat-malaikat di surga, tidak pula anak, melainkan hanya Bapa saja. Artinya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menentukan secara pasti tanggal, hari, atau jam kedatangan Yeshua untuk menjemput umatnya. Jika ada yang mengaku tahu tanggal pastinya, itu jelas menyesatkan. Karena itu, apa yang kita bahas di sini bukanlah penetapan tanggal, melainkan prediksi berdasarkan pengamatan atas perkembangan dunia saat ini, khususnya sidang PBB bulan September 2025, lalu menghubungkannya dengan nubuatan Alkitab. Firman Tuhan memberikan tanda-tanda, pola, dan urutan peristiwa, sehingga kita bisa mengerti musimnya, meskipun kita tidak tahu persis harinya. Tujuan kita adalah berjaga-jaga, supaya kita tidak lengah dan tidak tertipu oleh damai palsu dunia. Sebab, Yeshua sendiri memerintahkan dalam Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dengan dasar inilah kita melanjutkan pada poin-poin berikut yang menjelaskan prediksi timeline akhir zaman dari sidang PBB menuju perjanjian damai palsu, rapture, hingga Armageddon. Tahun 2025, September-Desember, awal 7 tahun terakhir, Antikristus menguatkan perjanjian damai palsu. Daniel 9 ayat 27 menubuatkan, dan ia akan menguatkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu. Dan pada pertengahan minggu itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban sajian. Ayat ini berbicara tentang tokoh akhir zaman, yakni Antikristus, yang akan mengikat atau menguatkan perjanjian dengan banyak bangsa. Tanda-tanda awal ini kita lihat mulai pada bulan September 2025. Sidang umum PBB ke-80 resmi dibuka tanggal 22 September 2025, tetapi sejak tanggal 23 September, para pemimpin dunia mulai mengeluarkan pernyataan bersama yang menekankan isu perdamaian global, stabilitas, dan kerjasama internasional. Apa yang dunia sebut sebagai upaya diplomasi sebenarnya adalah benih perjanjian damai palsu. Israel akan terlibat dalam kesepakatan ini karena pusat nubuatan akhir zaman selalu kembali ke Yerusalem.
Maka 2025 dapat kita sebut sebagai titik awal 7 tahun terakhir yang memulai rangkaian menuju Rapture dan Armageddon. Tahun 2026-2027, dunia menikmati perdamaian semu. Penyesatan makin kuat. Rasul Paulus memperingatkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3, apabila mereka mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka, sama seperti sakit bersalin yang menimpa perempuan hamil, dan mereka pasti tidak akan luput. Inilah yang terjadi pada periode 2026 sampai dengan 2027. Dunia akan seolah-olah mengalami masa keemasan. Tidak ada perang besar, ekonomi stabil, teknologi berkembang pesat, dan diplomasi internasional seakan berhasil. Namun, semua itu hanyalah perdamaian semu. Di balik layar, sistem antikristus sedang dipersiapkan. Satu pemerintahan global, satu sistem keuangan, dan satu arah penyembahan. Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan 4 menubuatkan tentang binatang yang keluar dari laut yang diberikan kuasa besar oleh naga dan seluruh bumi menyembahnya. Pada periode awal inilah kuasa itu mulai mengakar. Orang-orang akan terlena. Bahkan banyak yang menganggap inilah jawaban atas doa-doa perdamaian. Padahal mereka sedang masuk ke dalam perangkap besar. Tahun 2028, pertengahan minggu, Antikristus menyatakan diri sebagai Elohim. Setelah 3,5 tahun berlalu, tepat di pertengahan minggu tahun 2028, Antikristus akan menunjukkan wajah aslinya. Daniel 9 ayat 27b menubuatkan bahwa ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban sajian di bait suci. Ini berarti bait suci ketiga harus sudah berdiri pada waktu itu, sehingga korban harian bisa dipersembahkan. Tetapi ketika Antikristus membatalkannya, ia justru akan duduk di bait suci dan menyatakan diri sebagai Elohim. Paulus menjelaskannya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai dengan 4. Sebab haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Elohim. Bahkan ia duduk di bait suci dan mau menyatakan diri sebagai Elohim. Peristiwa ini akan menjadi klimaks dari penyesatan global. Dunia yang semula menganggap tokoh ini sebagai pembawa damai, kini diarahkan untuk menyembahnya. Inilah momen besar yang menandai awal kesusahan besar. Pohon ara, generasi yang hidup dan rahasia melayang lenyap. Yeshua berkata dalam Matius 24 ayat 32 sampai dengan 34. Dari pohon ara belajarlah perumpamaan ini. Apabila rantingnya telah lunak dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga apabila kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa dia sudah dekat, di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sampai semuanya ini terjadi. Pohon ara dalam nubuatan menunjuk kepada Israel. Tahun 1948, Israel lahir kembali sebagai bangsa merdeka. Itu adalah awal pohon ara bertunas. Maka generasi yang menyaksikan peristiwa itu tidak akan habis sebelum segala sesuatu tergenapi. Berapa panjang umur generasi? Mazmur 90 ayat 10 menjelaskan, masa hidup kami adalah 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesusahan dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Artinya, umur manusia normal adalah 70 tahun, bila kuat 80 tahun. Dari 1948 ditambah 80 tahun, kita sampai pada 2028. Menariknya, ini tepat pada pertengahan minggu yang dinubuatkan Daniel, saat Antikristus membatalkan perjanjian.
Tetapi di akhir ayat ada ungkapan rahasia, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kata Ibrani ufs berarti terbang, melayang, hilang dengan cepat. Secara rohani ini menubuatkan rapture. Sebagaimana ditegaskan Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, orang percaya akan diangkat menyongsong Tuhan di udara. Jadi Mazmur 90 tidak hanya bicara umur manusia, tetapi juga menyimpan rahasia rapture generasi terakhir. Perhitungan mundur, 2028 titik rapture, 2025 awal masa 7 tahun. Jika 2028 adalah titik pertengahan minggu, maka mundur 3,5 tahun sebelumnya membawa kita ke 2025 sebagai awal masa 7 tahun terakhir. Dan secara ajaib, pada bulan September 2025 berlangsung sidang umum PBB ke-80. Tanggal 22 September 2025 sidang dibuka dan mulai 23 September pemimpin dunia mengeluarkan pernyataan tentang perdamaian, stabilitas global dan kerjasama internasional. Apa yang dunia sebut diplomasi sesungguhnya adalah titik awal menuju perjanjian damai palsu. Dengan demikian, timeline ini dari jelas. 1948, Israel bertunas, pohon ara hidup kembali. 2025, awal 7 tahun, perjanjian damai palsu muncul dari sidang umum PBB, Antikristus mulai menguatkan perjanjian. 2028, pertengahan minggu, Antikristus membatalkan perjanjian, menyatakan diri sebagai Elohim. Rapture diperkirakan terjadi sebelum atau pada momen ini. 2029 sampai 2032, masa kesusahan besar, murka Elohim dicurahkan, penganiayaan orang kudus dan puncaknya perang Armageddon. Rasul Paulus mengingatkan dalam 1 Tesalonika 5:2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti curi pada malam. Dunia akan terkejut, tetapi orang percaya tidak boleh lengah. Maka sekaranglah waktunya berjaga-jaga, sebab rapture sudah semakin dekat. Saudara-saudara, semua ini bukan teori kosong, melainkan penggenapan firman Elohim yang pasti. 23 September 2025 bukanlah rapture, tetapi awal dari agenda balai palsu Antikristus. Rapture kemungkinan besar terjadi menjelang 2028, sesuai dengan pohon ara dan umur generasi yang dibuatkan. Karena itu, jangan tertidur rohani. Dunia boleh sibuk dengan PBB, diplomasi, ekonomi, dan isu global lainnya. Tetapi orang percaya harus sibuk mempersiapkan hati, menjaga kekudusan, dan menantikan Yeshua yang segera datang. Shalom dan Maranatha.